Angelina Hebrina Christie, lahir tahun 1997 di sebuah perumahan sederhana di Surabaya, Barat. Rumahnya selalu ramai suara paduan suara gereja setiap minggu pagi. Ayahnya, seorang pegawai bank yang jadi penatua gereja, dan ibunya, guru sekolah minggu. Sejak kecil, Angelina sudah hafal kidung jemaat nomor 1 sampai 100. Bisa memimpin doa di depan kelas, dan selalu jadi bintang di perayaan Natal anak-anak. Tapi ada satu hal yang dari kecil membuat dadanya sesak setiap kali mendengar kata Islam. Waktu SD, dia pernah melihat berita di televisi. Bom meledak di sebuah gereja di Surabaya saat Natal. Gambar darah, potongan tubuh, dan tangisan orang tua yang kehilangan anak membuat Angelina kecil menangis di bawah meja makan. Malam itu, dia bermimpi buruk. Terbangun berkali-kali. Sejak saat itu, setiap mendengar kata teroris atau bom bunuh diri, otaknya langsung menghubungkan ke satu agama saja. Remaja datang, internet semakin mudah diakses. Di grup-grup Facebook dan Twitter, Angelina yang waktu SMP sudah pintar berdebat, menemukan banyak akun yang membenci Islam sama seperti dia. Mereka share meme, video editan, dan artikel-artikel yang memperkuat keyakinannya bahwa Islam adalah agama kekerasan. Angelina jadi salah satu yang paling aktif. Status-statusnya penuh kalimat pedas. Agama, damai kok pakai bom. Kalau benar-benar agama cinta kasih, kenapa perempuan dipaksa pakai kain penutup kepala? Dia bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk membalas komentar orang-orang yang membela Islam di kelas 11 SMA. Angelina resmi mengaku ateis. Dia bilang ke teman-temannya, gereja juga cuma bisnis. Tuhan enggak ada. Yang ada cuma manusia bodoh yang butuh dongeng untuk hidup. Nilai agamanya tetap bagus karena dia pintar, tapi hatinya sudah kosong. Dia berhenti ikut kebaktian, berhenti berdoa, dan mulai merokok di belakang sekolah. Tahun 2016, dia masuk universitas swasta besar di Surabaya, jurusan Hubungan Internasional. Di sini, kebenciannya makin terasah. Dosen-dosennya sering membahas isu terorisme global. Dan setiap kali nama kelompok radikal disebut, Angelina merasa benar 100%. Dia ikut organisasi mahasiswa yang fokus melawan radikalisme. Padahal, isinya lebih banyak menyalahkan satu agama saja. Angelina jadi pembicara di seminar-seminar kecil. Umurnya baru 20 tahun, tapi sudah lancar bicara di depan ratusan orang. Fotonya pernah masuk koran lokal dengan judul "Mahasiswi Kristen Pemberani Lawan Radikalisme". Tapi di balik panggung, hidupnya mulai retak. Ayah dan ibunya bertengkar setiap malam soal uang. Ayah ketahuan selingkuh dengan rekan kerja. Ibu jadi pendiam, sering menangis sendirian di kamar. Angelina yang dulu dekat sekali dengan ibunya, sekarang hanya bisa diam membenci ayahnya. Rumah yang dulu penuh nyanyian rohani, kini penuh teriakan dan pintu dibanting. Tahun 2019 Angelina lulus, langsung pindah ke Jakarta, mencari kerja. Dia dapat posisi staf di sebuah LSM yang fokus isu toleransi. Ironisnya, gajinya kecil, kosannya sempit di daerah Jakarta Selatan, tapi dia tetap bertahan karena merasa berjuang untuk kebenaran. Di Jakarta, dia semakin dalam terjebak komunitas online anti-Islam. Malam-malam, dia masih suka buka Twitter, baca thread-thread piang yang membenci agama tertentu, lalu tidur dengan perasaan puas. Awal 2020, pandemi datang. Kantor tutup, dia dirumahkan tanpa gaji. Teman-teman pada pulang kampung. Dia tetap tinggal di kosan kecil karena malu pulang ke Surabaya melihat ayah ibunya yang semakin berantakan. Uang tabungan menipis, tagihan listrik numpuk, handphone sering mati karena lupa isi pulsa. Yang lebih berat adalah kesepian yang menyerang perlahan. Dia sudah bertahan-tahan, tidak percaya Tuhan. Tapi sekarang, dia juga tidak percaya apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa dia andalkan. Tidak ada yang benar-benar peduli.
Dia mulai minum obat penenang yang dibeli lewat online tanpa resep dokter. Kadang sehari 2 tablet, kadang 4. Kadang dia menatap botol obat itu lama sekali, menghitung berapa butir cukup untuk tidak bangun lagi. Mei tahun 2020 adalah bulan paling gelap. Suatu malam dia menelpon ibunya, berharap ada suara hangat di ujung sana. Yang ada malah ibunya menangis dan bilang, "Papa sudah pergi dari rumah, Lin. Kami mau cerai." Telepon ditutup. Angelina duduk di lantai kamar kos, memeluk lutut, menangis tanpa suara sampai pagi. Dia mulai menulis surat wasiat di HP Notes. Isinya pendek. "Maaf buat Mama. Terima kasih sudah membesarkan. Tapi aku terlalu lelah." Dia simpan file itu, lalu membuka lemari, mengambil pisau dapur yang sudah lama tidak dipakai. Malam itu Jakarta hujan deras. Petir menyambar berkali-kali. Listrik mati, gelap total. Di tengah gelap itu, entah kenapa, Angelina teringat satu tantangan konyol dari teman online-nya 2 tahun lalu. "Kalau kamu berani buka Al-Quran sekali aja, pasti kamu nemu ayat yang buktikan Islam salah." Dulu, dia cuma ketawa. Tapi malam itu, di tengah hujan dan kegelapan, otaknya seperti dipaksa mengingat tantangan itu lagi. Dengan tangan gemetar, dia buka handphone, nyalakan data, buka aplikasi Quran yang entah kapan terunduh mungkin dulu untuk bahan debat. Layar handphone jadi satu-satunya cahaya di kamar. Dia klik tombol random. Ayat yang muncul adalah surah Ar-Rahman. Dia mulai membaca terjemahannya perlahan. Awalnya dengan nada mengejek dalam hati, tapi baru sampai ayat ketiga, sesuatu yang aneh terjadi. Dadanya seperti ditusuk benda tajam, tapi bukan sakit. Rasanya hangat, lalu perih. Lalu air matanya jatuh tanpa izin. Dia tidak tahu kenapa dia menangis. Dia yang selama ini membenci buku itu, sekarang justru menangis membacanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Angelina Christie tidak bisa berhenti menangis selama 7 jam berturut-turut, sampai suaranya habis, sampai badannya lemas, sampai dia tertidur di lantai dengan handphone masih menyala di sampingnya, terbuka di halaman yang sama, yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dan disitulah, tanpa dia sadari, cerita hidupnya mulai ditulis ulang dari awal. Setelah malam tangisan 7 jam itu, Angelina Christie tidak langsung berubah. Malah sebaliknya, hari-hari berikutnya justru terasa lebih berat. Tubuhnya lemas karena tidak makan. Matanya bengkak, tapi pikirannya masih berperang. Dia membenci dirinya sendiri karena menangis membaca Al-Quran. Dia merasa lemah, merasa kalah, merasa seperti pengkhianat terhadap semua pendiriannya selama ini. Angelina menghapus aplikasi Quran dari handphone. Dia blokir semua akun dakwah yang tiba-tiba muncul di rekomendasi Instagramnya. Dia kembali ke grup-grup lama, mencoba menulis status sinis lagi. Tapi jari-jarinya berhenti di tengah kalimat. Kata-kata yang dulu mudah keluar, sekarang terasa kosong. Uangnya benar-benar habis. Juni tahun 2020, dia hanya makan mie instan sekali sehari. Kadang cuma telur rebus. Listrik kosan diputus karena tunggakan 2 bulan. Dia hidup dengan lilin dan senter handphone. Malam semakin panjang, pikiran semakin kacau. Percobaan bunuh diri yang pertama terjadi pada akhir Juni. Dia menenggak 30 tablet obat penenang yang masih tersisa. Dia berbaring di kasur, menunggu semuanya selesai. Tapi 4 jam kemudian, dia cuma muntah-muntah di kamar mandi. Kepala pusing, luar biasa. Tapi masih hidup. Dia marah pada dirinya sendiri karena gagal lagi. Yang kedua di awal Juli, dia berdiri di balkon lantai 4 kosan, memandang jalanan sepi karena PPKM. Kakinya sudah naik ke pagar balkon. Hujan deras lagi malam itu. Tapi saat akan melompat, tetangga sebelah membuka pintu, teriak memanggil anaknya.
Suara itu membuat Angelina tersentak. Turun lagi, lalu menangis di sudut balkon sampai pagi. Yang ketiga, lebih dingin. Dia mengikat tali jemuran ke plafon kamar. Kursi sudah disiapkan, tapi saat tali melingkar di leher, handphonenya bergetar. Notifikasi dari ibunya hanya stiker I love you tanpa kata-kata. Angelina menurunkan tali itu, duduk di lantai, dan menangis lagi. Bukan karena takut mati, tapi karena dia tahu ibunya masih berharap padanya meskipun semua sudah hancur. Percobaan keempat akhir Agustus. Dia memotong pergelangan tangan kiri dengan pisau dapur. Darah mengucur cukup banyak, tapi tidak mengenai urat nadi yang dalam. Dia panik sendiri melihat darah. Lari ke kamar mandi, tekan luka dengan handuk, lalu duduk gemetar sampai darah berhenti. Bekas lukanya masih terlihat sampai bertahan-tahan kemudian. Garis putih panjang di pergelangan. Setelah kejadian itu, Angelina benar-benar kehilangan tenaga untuk mencoba lagi. Dia hanya tergeletak di kasur berhari-hari, menatap plafon, tidak mandi, tidak makan, hanya minum air keran. Berat badannya turun 8 kilo dalam 2 bulan. Wajahnya cekung, rambutnya rontok parah. September tahun 2020 adalah bulan paling sunyi dalam hidupnya. Tidak ada yang mencarinya. Teman-teman lama sudah menjauh karena dia terlalu sering menghilang. Keluarga di Surabaya sibuk dengan perceraian. Dia benar-benar sendirian di kamar kos seluas 6 meter persegi itu. Suatu malam, di pertengahan September, listrik masih mati, hujan lagi, Angelina duduk di lantai dengan pisau di tangan kanan. Ini percobaan kelima. Dia sudah tidak punya tenaga untuk metode rumit lagi. Dia hanya ingin selesai. Dia menempelkan pisau ke leher, menutup mata, dan menarik napas panjang. Tapi di detik terakhir, jari tangan kirinya tanpa sadar membuka handphone. Layar masih menunjukkan aplikasi Quran yang ternyata tidak terhapus sempurna. Ada shortcutnya di folder tersembunyi. Otaknya seperti mati rasa. Dia klik lagi tombol random, yang muncul lagi surah Ar-Rahman. Tapi kali ini langsung ke ayat 26 sampai 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dia membaca terjemahan itu berkali-kali. Pisau masih di tangan, tapi tangannya mulai gemetar hebat. Air mata jatuh lagi. Kali ini tanpa suara. Dia tidak tahu kenapa ayat itu terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Dia yang sudah merasa seperti sampah, tiba-tiba disadarkan bahwa ada sesuatu yang kekal. Ada yang lebih besar dari semua rasa sakitnya. Malam itu, dia tidak jadi mengakhiri hidup. Dia menangis lagi sampai pagi. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang pecah di dalam dadanya. Sesuatu yang sudah lama terkubur. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Angelina mandi. Dia membersihkan kamar yang sudah seperti kapal pecah. Dia membuka jendela, traktori udara segar masuk. Dia masak nasi dan telur, makan porsi penuh. Dia tidak tahu kenapa dia melakukannya, tapi rasanya seperti ada yang menyuruhnya untuk tetap hidup dulu. Malamnya, dia mengunduh lagi aplikasi Quran yang lebih lengkap. Dia mulai membaca dari surah Al-Fatihah perlahan-lahan, sambil googling arti setiap kata. Dia tidak langsung bilang, "Saya mau masuk Islam." Dia bahkan masih takut mengakui pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa berhenti membaca. Hari demi hari, dia membaca 1-2 jam setiap malam. Kadang cuma 1 halaman, kadang 10 halaman. Dia tidak cerita ke siapapun. Dia takut keluarganya marah, takut teman-temannya mengejek, takut dirinya sendiri berubah pikiran lagi. Oktober tahun 2020, dia mulai menonton video tafsir di YouTube dengan headphone, volume kecil-kecil. Takut tetangga dengar. Dia menonton Nouman Ali Khan, Mufti Menke, lalu ustadz-ustadz Indonesia seperti Hanan
Ataki dan Felix Xiao. Dia catat poin-poin penting di buku tulis bekas kuliah November 2020. Dia memberanikan diri sholat pertama kali. Sendirian di kamar, pakai kaos dan celana panjang, ikutin gerakan dari video tutorial. Dia salah ruku, salah sujud, tapi setelah salam, dia menangis lagi. Bukan karena malu, tapi karena ada rasa damai yang sudah lama tidak dia rasakan. Desember tahun 2020, dia mulai mencoba puasa Senin Kamis. Hanya 3 kali berhasil. Sisanya gagal karena masih lemah. Tapi dia tidak menyerah. Sepanjang akhir 2020 sampai awal 2021, Angelina hidup dalam 2 dunia. Di luar, dia masih gadis Kristen yang tidak pergi gereja. Yang keluarganya tahu sedang depresi. Di dalam kamar kosnya, dia sudah mulai membaca Quran setiap malam. Sudah mulai sholat, sudah mulai menutup aurat saat sendirian. Dia belum berani bilang ke siapapun. Dia masih takut. Tapi di dalam hatinya, dia sudah tahu. Dia sedang berjalan menuju sesuatu yang sangat besar. Dan dia tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Januari tahun 2021. Jakarta masih sering hujan. Kamar kos Angelina Christie di lantai 3 tetap sederhana. Kasur tipis, meja kecil, lemari plastik, dan tumpukan buku catatan yang semakin tebal. Di dinding sebelah tempat tidur, kini terpasang kertas A4 yang ditulis tangan. Jadwal sholat 5 waktu. Dia belum berani pakai mukena, masih pakai kaos lengan panjang, dan sarung yang dibeli di Tanah Abang seharga 30.000. Setiap malam setelah Isya, dia matikan lampu, nyalakan lampu tidur kuning kecil, lalu buka laptop second yang baru saja bisa dibeli dari uang tabungan terakhir. Earphone ditancap, volume paling kecil. Dia menonton tafsir satu persatu, dari juz 1 sampai juz 30, ulang-ulang, kadang sampai jam 2 pagi. Matanya merah, tapi dia tidak mau berhenti. Rasanya seperti ada yang menariknya terus. Dia juga mulai membaca buku tafsir terjemahan. Yang pertama adalah Tafsir Jalalain versi bahasa Indonesia. Dibeli lewat marketplace, dikirim pakai kurir, dengan alamat ambil di warung sebelah. Dia takut tetangga kos tahu. Setiap buku datang, dia bungkus lagi pakai plastik hitam sebelum masuk kamar. Hari-harinya sekarang teratur. Bangun jam 4 pagi untuk tahajud, meski kadang cuma 2 rakaat. Lalu tidur lagi. Bangun lagi jam 7, mandi, sarapan roti tawar dan teh manis, lalu buka laptop cari kerja remote. Siang hari dia submit lamaran kemana saja, malam harinya belajar agama. Tidak ada teman curhat, tidak ada pacar, tidak ada yang tahu. Dia sedang berubah. Februari tahun 2021, dia sudah berhasil puasa full 1 bulan Rajab. Berat badannya naik lagi, wajahnya mulai segar. Dia mulai berani sholat di kamar dengan suara pelen-pelen, baca Fatihah. Kadang dia tersenyum sendiri saat berhasil baca ayat panjang tanpa salah. Tapi di dalam hatinya masih ada perang besar. Otaknya yang dulu ateis dan anti-Islam terus menyerang. Ini cuma fase sementara. Kamu lagi depresi, makanya nyaman sama agama. Kadang dia takut sekali kalau semua ini hanya ilusi. Kadang dia menangis setelah sholat minta petunjuk supaya tidak tersesat lagi. Malam yang benar-benar mengubah segalanya terjadi pada 28 Februari tahun 2021. Malam itu hujan sangat deras, petir menyambar-nyambar, listrik mati lagi. Angelina duduk bersila di atas sajadah hijau tua yang baru dibeli. Di depannya hanya laptop dengan baterai tinggal 40% dan lampu tidur kuning. Dia baru saja selesai sholat Isya, lalu seperti biasa buka folder video tafsir. Tapi malam itu, entah kenapa tangannya malah buka aplikasi Al-Quran digital lagi, lalu klik surah Ar-Rahman, surah yang dulu pernah membuatnya menangis 7 jam. Dia mulai membaca dari ayat pertama. Kali ini dengan tajwid yang sudah lumayan,
karena sering menonton video belajar mengaji. Suara petir di luar terdengar seperti drum yang mengiringi bacaannya. Sampai ayat keempat, dadanya mulai sesak lagi, seperti malam pertama. Tapi kali ini lebih kuat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dia terus membaca sampai ayat Fabiayi alai rabikumatu kaziban. Pertama kali muncul, Angelina sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia menangis dengan suara keras. Bahunya berguncang hebat. Laptop hampir jatuh. Dia peluk saja, lalu terus membaca sambil menangis. Tiap ayat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Terasa seperti ditampar lembut, tapi dalam. Dia teringat semua dosanya. Kebenciannya pada Islam, kata-kata kasarnya di media sosial, percobaan bunuh dirinya, ketidakpatuhannya pada orang tua, semua terasa terbuka lebar di hadapan iat-iat itu. Dia membaca berulang-ulang, dari ayat pertama sampai akhir, lalu ulang lagi dari atas. Air matanya tidak berhenti, ingus mengalir, bajunya basah semua. Dia muntah karena terlalu lama menangis. Tapi setelah membersihkan diri, dia lanjut baca lagi. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat dia mulai. Ketika listrik hidup kembali pukul 5 pagi, dia masih duduk di tempat yang sama. Suaranya sudah habis, matanya bengkak parah, tapi mulutnya masih bergerak pelan membaca ayat terakhir. Dia tertidur di atas sajadah dengan posisi duduk, laptop mati di pangkuannya. Wajahnya penuh air mata kering. Pagi harinya dia bangun dengan badan pegal semua. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Hatinya terasa sangat ringan. Semua beban yang selama ini menekan dadanya seperti terlepas. Dia tahu, malam itu Allah benar-benar telah membalik hatinya. Sejak malam itu, Angelina tidak lagi ragu. Dia hapus semua akun media sosial lama yang penuh kebencian. Dia buat akun baru tanpa foto, hanya untuk follow akun-akun kajian. Dia mulai menghafal surah Ar-Rahman, sampai hafal dalam 2 minggu. Setiap selesai sholat, dia baca surah itu lagi, dan tetap menangis. Tapi sekarang tangisannya adalah tangisan bahagia. Maret sampai Desember tahun 2021 menjadi periode kajian paling intens dalam hidupnya. Dia belajar fikih dari buku dan video, belajar bahasa Arab dasar lewat aplikasi, ikut kelas online gratis yang diadakan masjid-masjid. Dia tidak pernah ke masjid karena masih takut ketahuan. Semua dilakukan sendirian di kamar kos. Dia mulai menabung untuk beli hijab dan gamis. Pertama kali pakai hijab di depan cermin, dia menangis lagi. Bukan karena malu, tapi karena merasa akhirnya pulang. Desember tahun 2021, dia sudah mantap. Dia tahu syahadat bukan akhir, tapi awal. Dia cari masjid kecil di Jakarta Selatan yang sepi. Lalu suatu Jumat siang, dia datang sendirian. Pakai gamis hitam panjang dan hijab segi 4 hitam biasa yang dibeli di pasar. Dia masuk ke kantor masjid, bertemu takmir yang sedang istirahat. Dengan suara gemetar tapi tegas, dia bilang ingin masuk Islam. Dan disitulah, di masjid kecil yang hanya ada 3 orang saksi, Angelina Christie mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat itu, tanggal 17 Desember tahun 2021. Dia baru berusia 24 tahun. Tanggal 17 Desember tahun 2021, jam 13:25, masjid kecil di daerah Cilandak masih sepi setelah salat Jumat. Angelina Christie berdiri di depan 3 orang takmir tua yang baru selesai makan siang bersama. Dia memakai gamis hitam polos yang dibeli di Tanah Abang seharga 85.000 dan hijab segi 4 hitam yang masih kaku karena baru sekali dicuci. Tangan kirinya memegang tas kain kecil, tangan kanannya sedikit gemetar. Salah satu takmir, Pak Ujang, bertanya dengan suara lembut, apakah dia sudah yakin? Angelina hanya mengangguk cepat, lalu dia mengucapkan syahadat dengan suara yang hampir hilang karena nervous.
tapi cukup jelas. Ketiga orang itu mengamini, lalu memeluknya satu persatu. Angelina menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena akhirnya resmi mereka mencatat nama barunya. Angelina Hebrina Christie binti Abdullah. Dia memilih Abdullah karena tidak ingin memakai nama ayah kandungnya lagi untuk sementara. Setelah itu, dia diberi buku Yasin kecil dan sebotol air zam-zam. Dia pulang naik ojek online, duduk di belakang driver, sambil terus memegang buku itu erat-erat. Malam harinya dia telepon ibunya lewat video call. Dia sudah siapkan mental berhari-hari. Begitu wajah ibunya muncul, Angelina langsung bilang, "Ma, aku sudah masuk Islam hari ini." Ibunya diam 5 detik, lalu menangis histeris sampai telepon ditutup sendiri. Ayahnya yang kebetulan ada di samping langsung telepon balik dan marah besar. Bilang dia sudah bukan anak mereka lagi. Bilang dia gila. Bilang dia cari sensasi. Telepon dimatikan. Sejak hari itu, nomor keluarga memblokirnya. Angelina tidak kaget. Dia sudah tahu bakal begini. Yang membuat dadanya sesak adalah kesunyian setelahnya. Kamar kos terasa lebih sepi dari biasanya. Malam itu, dia salat malam sampai subuh, minta kekuatan. Januari tahun 2022, dia mulai keluar rumah pakai hijab dan gamis. Setiap hari, reaksi orang-orang di sekitar kosan bermacam-macam. Ada yang cuma melotot, ada yang bisik-bisik, ada yang tiba-tiba menjauh. Teman kantor lama yang tahu langsung unfollow semua media sosialnya tanpa pesan apa-apa. Bulan puasa 2022 adalah ujian pertama yang berat. Dia puasa sendirian di kos, masak sendiri, sahur sendiri, buka sendiri. Tidak ada yang mengajak buka bersama. Kadang dia cuman buka dengan kurma dan air putih karena capek masak. Malam takbiran, dia duduk di kamar. Dengar suara takbir dari masjid jauh, lalu menangis karena merasa tidak punya tempat. Mei tahun 2022, dia dapat pekerjaan tetap sebagai admin di sebuah perusahaan ekspedisi di TB Simatupang. Gajinya cukup untuk bayar kos dan makan. Di kantor, dia jadi satu-satunya yang pakai hijab lebar. Teman sekantor sering bertanya, "Kamu dulu Kristen kan? Kok tiba-tiba?" Angelina cuma jawab, "Allah kasih hidayah." Banyak yang mengangguk sopan, tapi di belakang tetap bergunjing. Juni tahun 2022, mulai muncul fitnah di media sosial. Akun-akun lama yang dulu satu komunitas anti-Islam menemukan foto barunya. Mereka share screenshot dengan caption sinis. Dulu anti-Islam garis keras, sekarang jadi mualaf sensasi. Ada yang bilang dia dibayar, ada yang bilang dia pacaran sama ustaz, ada yang bilang dia cuma cari perhatian karena depresi. Komen-komennya ribuan, kebanyakan kasar. Angelina sempat down berat. Dia hapus semua media sosial pribadi, cuma menyisakan satu akun Instagram tanpa foto profil, hanya untuk menyimpan kajian. Dia takut membaca komentar, tapi tetap tidak balas satupun. Untuk melawan kesepian, dia tambah intens hafalan Quran. Setiap habis maghrib sampai isya, dia duduk dengan mushaf, hafal satu halaman baru, kadang sampai jam 11 malam. Dalam setahun, dia berhasil hafal sampai juz 12. Semua sendiri tanpa guru tatap muka. Dia juga mulai ikut kelas tahsin online gratis setiap Sabtu pagi. Tahun 2023, dia memberanikan diri ke masjid rutin. Awalnya cuma tarawih, lalu mulai ikut pengajian umum. Di sana dia mulai kenal beberapa saudara baru. Ada yang ramah, ada juga yang curiga karena tahu masa lalunya dari internet. Tapi perlahan-lahan dia diterima karena diam, rajin, dan tidak pernah pamer. Oktober tahun 2023, dia mulai berani posting di TikTok. Awalnya cuma video baca Quran tanpa wajah, cuma suara dan teks ayat. Tapi karena suaranya bagus dan tajwidnya rapi, video pertama langsung tembus 500.000 view dalam seminggu. Banyak yang minta lihat wajah. Akhirnya dia buka kamera,
pakai hijab syar'i, hitam panjang dan cadar tipis. Video pertama pakai wajah langsung meledak. 3 juta view dalam 3 hari. Dari situ, followers Naya naik cepat. Dalam 3 bulan, sudah 300.000. Banyak yang kaget karena wajahnya cantik dan cerita konversinya ekstrem. Komen positif banjir, tapi haters juga makin banyak. Akun-akun anti-Islam lama terus serang, bilang dia akting, bilang dia munafik. Angelina tetap diam, cuma jawab dengan ayat atau doa. Tahun 2024, dia sudah hafal 12 juz dengan sanad mujaz dari guru online di Mesir. Dia mulai diundang ceramah kasil-kasilen di masjid-masjid Jakarta dan Tangerang. Bayarannya tidak besar, tapi cukup untuk pindah ke kontrakan kecil 2 kamar. Dia juga mulai pakai hijab syar'i, full hitam, cadar, dan kaos tangan setiap keluar rumah. Keluarganya masih menjauh. Ibunya pernah telepon diam-diam, cuma bilang, "Mama kangen," tapi papa masih marah. Angelina cuma bisa jawab, "Doain aku ya, Ma." Lalu telepon ditutup dengan tangis. Tapi di balik semua kesulitan, Angelina merasa hidupnya baru benar-benar dimulai. Setiap kali ada yang tanya, kenapa dia bertahan? Dia cuma jawab dalam hati, karena dia sudah merasakan nikmat iman yang tidak bisa ditukar dengan apapun, dan setiap malam sebelum tidur, dia tetap baca surah Ar-Rahman sampai hatam. Dan setiap kali sampai ayat Fabiai, Alai, Rabikuma tukaziban, dia tetap menangis. Bukan lagi tangis putus asa, tapi tangis syukur seorang hamba yang pernah tersesat, lalu dipanggil pulang oleh Yang Maha Pengasih. Tahun 2025, Angelina Christie sudah berusia 28 tahun. Kontrakan kecilnya di daerah Ciputat sekarang terlihat lebih rapi. Dinding ruang tamu penuh rak buku, tafsir Ibnu Katsir lengkap, kitab hadis, buku-buku fikih, dan puluhan mushaf berbagai ukuran. Di sudut ruangan, ada lemari kaca kecil berisi sertifikat sanad hafalan, 12 juz, dan beberapa piagam undangan ceramah. Pagi-pagi sekali, jam 4 lelet, alarm handphone berbunyi pelan. Angelina bangun, wudhu di kamar mandi kecil, lalu sholat tahajud 8 rakaat. Setelah itu dia duduk menghadap kiblat, buka mushaf besar, menghafal ulang 1 juz yang sudah lama tidak diulang. Suaranya pelan, tapi tajwidnya tetap rapi. Selesai hafalan, dia baca ratib dan doa pagi sampai matahari terbit. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid dekat kontrakan, dia kembali ke rumah, masak sarapan sederhana, nasi, telur ceplok, dan tempe goreng. Sambil makan dia buka laptop, balas chat undangan kajian, cek jadwal rekaman, dan atur transportasi. Sekarang hidupnya penuh jadwal. Senin kajian rutin di Masjid Perempuan Depok. Selasa, live TikTok. Rabu rekam podcast. Kamis ke Bandung atau Bogor. Kalau ada undangan, Jumat ceramah, Jumat di kampus-kampus. Sabtu mengajar tahsin gratis untuk mualaf, Minggu istirahat total, kecuali ada yang mendadak. Followers TikTok Nia sudah tembus 2,4 juta, Instagram 1,8 juta, YouTube 900.000 subscriber. Semua akun pakai nama Angelina Christie Mualawi. Foto profilnya selalu sama, hijab syar'i hitam panjang, cadar tipis, hanya mata yang kelihatan. Banyak yang bilang matanya indah, tapi dia tidak pernah buka cadar di depan kamera. Penampilan luarnya sekarang sangat berbeda dari gadis Surabaya yang dulu pakai tank top dan celana jeans pendek. Gamisnya selalu hitam atau warna gelap, lebar, tidak ketat sama sekali, lengan sampai pergelangan tangan, ditambah kaos tangan hitam dan kaos kaki. Tasnya cuma tas selempang kecil untuk dompet dan handphone. Tidak ada perhiasan, tidak ada parfum wangi, tidak ada makeup. Semua sesuai yang dia pelajari dari kitab fikih. Tapi wajahnya tetap cantik, alami. Kulitnya lebih cerah karena sekarang rajin minum air putih
dan tidur cukup. Matanya selalu berbinar saat bicara soal Al-Quran. Banyak anak muda, terutama Gen Z, yang datang ke kajiannya hanya karena ingin dengar cerita hidupnya langsung. Mereka sering bilang, "Kak, ceritain lagi dong malam pertama baca Ar-Rahman." Dan setiap kali bercerita, Angelina tetap menangis di bagian yang sama. Hubungan dengan keluarga perlahan membaik, meski masih dingin. Ibunya mulai telepon rutin sebulan sekali. Biasanya malam hari, kalau ayahnya sudah tidur, mereka ngobrol. Biasa, makan apa hari ini? Sehat nggak? Cuaca Jakarta gimana? Tidak pernah bahas agama. Tapi ibunya pernah kirim paket berisi baju rumah dan makanan khas Surabaya tanpa pesan apa-apa. Angelina tahu, itu tanda sayang yang tersembunyi. Ayahnya masih menolak bicara. Pernah suatu hari, Angelina pulang ke Surabaya. Diam-diam hanya untuk melihat ibunya dari jauh saat ibunya ke dokter. Dia berdiri di seberang jalan, pakai cadar, cuma lihat sebentar, lalu pulang lagi ke Jakarta tanpa masuk rumah. Dia tidak mau memaksa. Di luar itu, hidupnya sekarang penuh berkah kecil yang dia syukuri setiap hari. Penghasilannya dari donasi kajian, endorse buku Islam, dan kadang bayaran ceramah cukup untuk hidup sederhana plus sedekah rutin. Dia sisihkan 20% setiap bulan untuk anak yatim dan masjid. Motor bututnya sudah diganti mobil second kecil supaya bisa bawa sound system sendiri ke kampus-kampus. Pernah suatu malam di akhir 2024, dia diundang ceramah di sebuah kampus negeri besar di Jakarta. Tema hidayah di tengah kegelapan. Ruangan penuh, lebih dari 1.000 mahasiswa. Saat bagian cerita percobaan bunuh diri dan malam nangis 7 jam, seluruh ruangan hening. Banyak yang menangis. Setelah acara selesai, puluhan anak mendekat, minta foto, minta peluk. Ada yang langsung bilang mau belajar agama lebih serius. Saat itulah Angelina sadar, cerita hidupnya yang dulu dia anggap sampah, ternyata jadi jalan hidayah buat orang lain. Di rumah, setiap malam Jumat, dia punya ritual sendiri. Setelah sholat Isya, dia matikan semua lampu, nyalakan lampu tidur kuning, duduk di sajadah, lalu buka mushaf ke surah Ar-Rahman. Dia baca dari awal sampai akhir dengan tartil, suara pelan, tapi penuh perasaan. Dan seperti biasa, saat sampai ayat Fabiai alai Rabi kumatu kaziban, air matanya jatuh lagi, bukan karena sedih, tapi karena setiap kali baca ayat itu, dia seperti kembali ke malam pertama tahun 2020. Malam saat Allah mengetuk pintu hatinya yang sudah mati. Sekarang, kalau ada yang tanya, "Kak Angelina, apa yang bikin kamu bertahan setelah semua fitnah, hinaan, dan keluarga menjauh?" Dia selalu jawab kalimat yang sama, dengan senyum kecil di balik cadar. "Aku pernah benci Islam mati-matian. Aku pernah mau mati beneran. Tapi Allah cuma butuh satu ayat untuk membalik semuanya. Kalau dia sudah pilih aku, masa aku menyerah cuma karena omongan orang?" Lalu dia lanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Kalau kamu lagi di titik paling gelap, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi malam ini adalah malam Ar-Rahmanmu. Bisa jadi satu ayat yang kamu baca iseng adalah ayat yang akan menyelamatkan hidupmu selamanya." Dan setiap kali dia mengakhiri ceramah atau video dengan kalimat itu, selalu ada ratusan komentar dari orang-orang yang bilang mereka menangis. Ada yang bilang, baru pertama kali sholat lagi setelah bertahun-tahun. Ada yang bilang, baru saja batal bunuh diri karena nonton videonya. Angelina Christie, gadis yang dulu membenci Islam dengan segala cara, sekarang jadi salah satu suara yang paling didengar anak muda Indonesia saat bicara soal hidayah. Dia tidak pernah menyangka, tapi Allah sudah menulis akhir ceritanya sejak malam Januari tahun 2020 itu. Dan sampai hari ini, setiap kali azan berkumandang, dia selalu tersenyum kecil di balik cadar hitamnya. Karena dia tahu, dia sudah pulang ke rumah yang sesungguhnya.